Itu saya ingin melangkah pada poin yang berikutnya. Poin ketiga di antara bekal yang harus kita miliki sebelum lebih jauh melangkah dalam proses thalabul ilmi kita. Ya. Apa itu jamaah sekalian? Yang ketiga adalah al-mubadaratu ila tahsilil ilmi fi waqti syabab. Nah, ini disebutkan khusus kepada para pemuda. Dengarkan baik-baik para pemuda. Ya. Baik. Bukan orang yang masih merasa muda. Ya, tetapi buat para pemuda. Siapa pemuda itu? Ya. Baik. Dan kenapa disebutkan khusus di sini jamaah sekalian? Oleh karena ada peranan besar pada pundak-pundak anak muda ini. Ada bekal besar, ada harapan besar, dan ada potensi besar yang dimiliki oleh seorang anak muda. Orang yang masih memiliki jiwa, orang yang masih memiliki usia yang muda, ada potensi yang sangat besar yang dimiliki, yang tidak dimiliki lagi oleh orang yang sudah tua. Baik. Karena itu dengarkan sahabat-sahabat sekalian, ya, yang masih berusia muda, untuk jangan atau hindari perkara-perkara yang dapat memutuskan kalian untuk mendapatkan ilmu itu. Al-mubadaratu ila tahsilil ilmi fi waqti syabab. Ya, bagaimana orang yang masih muda ini seharusnya mengerahkan potensinya untuk mendapatkan ilmu ini, bukan sebaliknya. Ya. Dan menghindarkan dirinya dari segala hal yang dapat memutuskan dirinya dari ilmu itu. Ya. Apa itu para syabab, ya, para anak muda sekalian? Ya. Wala yaktar bi khid'i taswif wa ta'mil. Ya. Fa inna kulla sa'atin tamdi min umri la badla laha wa la iwadi. Kenapa para syabab disebutkan jamaah sekalian? Oleh karena anak muda biasanya memiliki penyakit untuk sering menunda-nunda. Ya, sebentar deh. Nantilah kalau kita sudah berumur sekian. Oh, nantilah setelah saya menikah. Nantilah. Ya, sebentar. Ya. At-taswif saufa. Ya. Kemudian ini adalah penyakit di antara penyakit pemuda kita. Ya. Sehingga terkadang menunda-nunda pekerjaan, menunda untuk mendapatkan suatu potensi tadi. Ya. Wa ta'mil, ya, ta'mil yamilu maila. Dia selalu berharap saja, menghayal dan seterusnya. Ya. Ya, sehingga waktu itu berlalu, sehingga usianya yang masih muda, potensi mudanya itu berlalu, terbuang percuma, ya, bukan diarahkan pada potensi untuk mendapatkan ilmu itu. Sehingga di sini diingatkan oleh penulis kitab ini, fa inna kulla sa'atin, karena sesungguhnya setiap waktu min umrihi la badla lahu wala iwadin. Setiap umur yang pergi, setiap umur kita ini yang setiap hari berkurang, la badla lahu, tidak ada gantinya, wala iwadin, dan tidak kembali. Ya, kalau saya cari jam sekarang, jam berapa? Ya, jarum jam ini tidak pernah berhenti berdetak untuk menunggu saya untuk mendapatkan jawaban itu. Jarum jam di rumah antum tidak pernah berhenti berdetak sampai ada di antara pemirsa yang memberi jawaban sekarang jam 7 lewat sekian. Tetapi jarum jam terus berdetak, dan jarum jam yang sudah berdetak ini, waktu yang sudah terlewatkan ini, para syabab, tidak akan tergantikan dan tidak akan kembali. Iya. Baik, tidak akan kembali. Ya. Di sini dikatakan, ya, la badla lahu wa la iwadin wa yaqta'u ma yaqdiru ala qat'ihi min alaiki syaghilah wal mani'a min tamamit talab. Ya, karena itu kesibukan yang hanya akan menyia-nyiakan waktu, akan memutus segala potensi untuk kita mendapatkan ilmu itu. Ya. Wa baslul ijtihadi wal juddu fi tahsil walidzalika istahabbul as-salafu
at-tagharrubu min ahlil wal bu'du an watni asna'it talab. Ya, karena itu di sini ada teladan yang baik bagaimana para ulama salaf kita dahulu dalam mengerahkan ijtihad mereka, ya, dalam mengerahkan potensi mereka untuk mendapatkan ilmu ini, ya, telah tercatat dengan tinta emas. Ya. Di mana sahabat sekalian, ya, akan banyak kisah yang telah terlewatkan dan banyak kisah yang kita bisa dapatkan bagaimana ulama salaf kita dulu begitu hirsnya memanfaatkan waktu untuk mendapatkan ilmu itu. Ya. Ada di antara mereka yang rela mendatangi seorang ulama hanya sekedar ingin bertanya satu hadis. Rela menempuh perjalanan di padang pasir yang tandus, panas lagi gersang, bahkan berbulan-bulan dengan kendaraan seadanya. Setelah tiba di rumah, ternyata penghuni rumah itu sementara istirahat siang. Kalau dipikir kita ini datang dengan sungguh-sungguh, kita ini datang dari tempat yang jauh, ya, maka dia juga punya hak untuk istirahat, dia punya hak untuk langsung mendapatkan ilmu. Tetapi karena dia orang yang mengerti adab, dia juga tidak membangunkan sahibul bait. Karena dia mengerti bahwa waktu siang itu waktu yang sahibul bait gunakan istirahat. Maka dia memilih untuk berbaring istirahat di depan pintu rumah orang itu, di depan rumah orang itu. Meskipun pakaiannya akhirnya menjadi kotor karena debu-debu berterbangan di padang pasir, rambutnya kotor karena debu-debu yang berterbangan. Hingga menjelang waktu asar, ketika sahibul bait ini membuka pintu keluar hendak sholat berjamaah asar, betapa kagetnya ketika melihat tubuh yang terkujur, tubuh yang berbaring, tertidur, terlelap karena lelah. Betapa kagetnya sahabat sekalian, jamaah sekalian, ketika melihat orang ini yang tidak lain kecuali dia ingin dia datang hendak menuntut ilmu kepada orang ini. Dan tahukah kita sahabat sekalian, siapa orang yang telah menghinakan dirinya untuk ilmu ini? Siapa orang yang telah rela menempuh perjalanan jauh seperti ini, mengerahkan potensinya seperti ini? Siapa dia sahabat sekalian? Sahibul bait ketika membuka pintu melihat, maka dia terperangah dan mengatakan, "Ya ibnu ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah." Iya. Siapa itu? Abdullah bin Abbas. Anak dari, ya, siapa? Al-Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas. Ya, anak dari Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia mengatakan, "Ya ibnu ammi Rasulillah, wahai anak wahai putra, wahai anak paman Rasulullah." Dia menyebutkan anak dan paman Rasulullah sebagai sebuah kedudukan, sebuah manzilah. Yang kata sahibul bait ini, sekiranya engkau mengetuk pintu saya, sekiranya engkau membangunkan saya, niscaya saya harus bangun. Betapa mulianya kedudukan dia, karena dia adalah, ya, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat. Ya. Dengan kemuliaannya orang ini mengatakan, ya, seharusnya saya berlaku baik, memuliakan Anda. Sekiranya kalau engkau mengetuk pintu, niscaya saya akan bukakan pintu. Tetapi di sini sahabat sekalian juga adab seorang penuntut ilmu. Tidak mentang-mentang karena dia anak seorang pejabat, tidak mentang-mentang karena dia anak paman Rasulullah mengatakan, "Buka pintunya, saya adalah anak paman Rasulullah. Buka pintumu, saya adalah anak pejabat fulan. Buka pintumu, saya ingin berguru, saya adalah orang yang datang dari tempat yang jauh, saya ini anak pejabat." Tidak sahabat sekalian. Dengan ilmu dia menghinakan dirinya, dan dengan itu kemudian dia mendapatkan, tergantikan dengan kemuliaan. Demikianlah sahabat sekalian, mujahadah, kesungguhan seorang pemuda, orang yang masih berusia muda, orang yang masih memiliki potensi besar pada dirinya untuk mendapatkan ilmu. Sahabat sekalian, di penghujung tayangan ini saya berpesan, dan biarlah ini akan menjadi jejak digital untuk kita jadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
bahwasanya kita pernah saling mengingatkan, kita pernah saling berpesan akan pentingnya bekal ilmu ini dan pentingnya kita senantiasa mengerahkan segala potensi kita untuk mendapatkan ilmu ini. Dan di tengah-tengah dan kondisi kita hari ini, sahabat sekalian, ya, jangan putus asa, ya, jangan merasa ya terlena dan akhirnya terbuang banyak waktu kita karena terhalangi menghadiri majelis ilmu secara langsung. Tetapi kerahkanlah potensi dan apa yang kita bisa lakukan hari ini. Kita butuh berkorban untuk membeli kuota, ya, menyiapkan kuota kita untuk menghadiri majelis secara online seperti